Halo, selamat sore. Perkenalkan nama Ernawanti, kelas AB Ekstensi semester 5. Saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya yang berjudul pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Para manajer selalu memperhatikan perkembangan kondisi yang terjadi di sekeliling lingkungan bisnisnya, baik kondisi internal dan eksternal. Perubahan kondisi internal dan eksternal tersebut menjadi bahan catatan yang harus didiskusikan karena salah satu faktor yang membantu baik atau bijaksananya keputusan yang dihasilkan adalah karena keputusan tersebut dihasilkan atas dasar memperhitungkan kondisi-kondisi yang ada. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan oleh masuk dan perkembangannya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi catatan kondisi yang ada. Penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjutinya. Secara umum, informasi yang masuk itu kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu 1. Menggunakan program linear atau secara aljabar linear. Linear programming sebetulnya dimulai bersamaan dengan analisis input-output. 1-0 yang dikembangkan oleh ahli ekonomi bernama W.W. Leontief. Menurut Kamaluddin, linear programming merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dalam deterministik berdasarkan pada asumsi-asumsi kepastian. Secara lebih dalam, Kamaluddin mengatakan ciri khusus penggunaan teknik ini berusaha mendapatkan maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi atau memaksimalkan efektivitas promosi dan lain sebagainya bersifat perolehan manfaat. Minimalisasi dapat berupa meminimalkan biaya atau hal-hal yang bersifat pengorbanan. Linear programming terdiri dari atas 2 unsur penting. 1. Fungsi objektif. 2. Pembatas keduanya adalah linear. 2. Analisis jaringan kerja
atau secara critical path method atau CPM dan project evaluation and review teknik quit atau fair. Menurut Ashar Kasim, CPM telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti A. Riset dan pengembangan produk-produk baru dan proses pembuatannya. B. Konstruksi pabrik, bangunan, jalan, dan sebagainya. C. Perawatan alat-alat yang besar dan kompleks. D. Desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik, komputer, akuntansi, dan sebagainya. C. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian atau rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Karena itu, membangun perangkat suatu sistem informasi manajemen yang kredibel merupakan suatu keharusan pada saat ini. Jika tidak, suatu organisasi akan tertinggal, terutama jika ia berkompetisi secara aktif di pasar bebas. Karena dengan informasi tersebut dapat dipakai sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan. Adapun pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu perangkat manajemen yang dipergunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima, mengolah, dan mengelola perusahaan secara baik dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung penciptaan kinerja perusahaan. Penggunaan teknologi yang modern dengan segala perolehan informasi yang akan diterima sangat mendukung bagi peningkatan kinerja pihak manajemen perusahaan. Bagi pihak manajemen, sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, informasi yang bersumber dari pihak internal. Sumber informasi internal berasal dari lingkungan dalam organisasi yang diterima dan selanjutnya diolah menjadi informasi yang mendukung pembentukan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 2. Informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Sumber informasi eksternal berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki keputusan terhadap organisasi. Selanjutnya, informasi eksternal tersebut diolah dan menjadi informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan sumber informasi yang umum bagi manajemen.
Alter 1992. Kita lihat yang di bawah ini, jenis berbagai sumber informasi untuk manajemen. Jenis sumber internal dan sumber eksternal. Format berbasis komputer. Sumber eksternalnya indikator-indikator kunci yang dihasilkan oleh sistem penjejak internal. Sumber eksternal basis data publik. Jenis formal berbasis dokumen. Sumber internal laporan-laporan perencanaan audit internal. Sumber eksternal laporan-laporan industri. Menurut jenis informal, verbal, informal. Sumber internalnya pertemuan-pertemuan terjadwal, percakapan, makan siang, gosip, manajemen dengan jalan-jalan. Sumber eksternalnya forum-forum industri, pameran dagang, kontrak personal. Untuk menghindari timbulnya masalah dalam situasi yang tidak pasti, sebaiknya para manajer melakukan riset terlebih dahulu. Mencari informasi sebanyak mungkin dan menggunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul, seperti 1. Dipergunakannya metode LEPTAS atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadi berbagai kondisi adalah sama besarnya. Sehubungan dengan metode LEPTAS ini, Kamaludin mengatakan menurut kriteria ini kondisi masa depan dipandang mempunyai beberapa kejadian dengan nilai kemungkinan yang sama untuk masing-masing peristiwa. Jika ada 3 kemungkinan, maka masa depan akan masing-masing peristiwa memiliki peluang 1/3 dari seluruh peristiwa yang mungkin akan terjadi. Jika ada 4 kemungkinan masa depan, maka masing-masing peristiwa memiliki peluang 1/4, dan jika maka masing-masing peristiwa mempunyai peluang 1/4 dari seluruh peristiwa yang akan terjadi. 2. Metode Maximas atau proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimatis dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. 3. Metode Maximin atau proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Yang keempat, metode Regrit atau proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan pada data masa lalu sebagai bahan perbandingannya. 5. Metode realisme atau proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximas dan Maximin. Istilah penting dalam bab ini adalah metode LEPTAS, kondisi konflik, metode Regrit, metode Maximas. Demikianlah metode pengambilan keputusan ini yang dalam berbagai kondisi
yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.